Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semua? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum memulai, Ibu harap kepada anak-anak semua silakan dirapikan tempat duduknya. Bagi yang tidak berkepentingan terhadap pembelajaran kita hari ini, silahkan disimpan terlebih dahulu agar selama proses pembelajaran anak-anak semua tetap fokus apa yang akan Ibu jelaskan. Baik, udah semua? Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong kepada ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Siapa ketua kelasnya? Ya, Rehan, silakan. Baik, sebelum itu Ibu akan mengambil presensi terlebih dahulu. Jika namanya dipanggil, silahkan angkat tangannya. Ade Sutriana, Masya Deswita, Rifa Ristisha, Nabila, Elmi, ada? Ya. Viola, Rezi, Siti Aisyah, Rizka, Monika, Desriani, Sylvia, Raihan, Nadira. Baik, hadir semuanya ya. Baik, apakah masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan kepada Ade. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana bumi ini terbentuk dan bagaimana kehidupan berkembang di dalamnya. Nah, dalam kajian geologi dijelaskan bahwa bumi itu terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Berapa? 4,6 miliar tahun lalu. Yang melalui proses yang sangat kompleks. Pada awalnya bumi itu hanyalah bola gas panas yang kemudian mengalami pendinginan hingga terbentuk kerak bumi, atmosfer, dan lautan. Seiring berjalannya waktu, bumi mengalami perubahan, yaitu pembebakan zaman geologi. Ada yang tahu apa pembebakan zaman geologi itu? Ya, kepada Viola silakan. Ya, pembebakan zaman geologi itu terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu ada zaman Arkaikum, yang mana belum ada kehidupan pada zaman tersebut. Yang kedua ada zaman Paleozoikum, yaitu udah ada kehidupan tetapi secara sederhana. Yang ketiga itu ada zaman Mesozoikum, yang didominasi dengan dinosaurus. Anda semua tahu kan apa itu dinosaurus? Ya tahu, kan ada di film Upin Ipin. Ya, dinosaurus. Nah, hingga zaman Neozoikum yang menjadi awal munculnya manusia. Namun manusia itu tidak muncul secara tiba-tiba. Kenapa? Karena dalam teori evolusi dijelaskan bahwa manusia itu merupakan hasil perkembangan makhluk hidup yang sederhana menjadi lebih kompleks. Nah, manusia purba itu muncul akhirnya pada zaman kuarter, yaitu pada kala Pleistosen. Nah, untuk mengetahui kehidupan manusia purba, para ilmuwan menggunakan ilmu apa? Ya, ilmu paleoantropologi, yaitu ilmu yang mempelajari manusia purba melalui fosil yang ditemukan dari berbagai wilayah, termasuk wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan memahami lebih lanjut tentang
jenis-jenis manusia purba, ciri-ciri manusia purba di Indonesia, serta kehidupan manusia purba tersebut di Indonesia dan pentingnya dalam sejarah mereka. Sejarah manusia. Baik, sebelum itu Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan latar belakang munculnya manusia purba berdasarkan proses geologi. Yang kedua, mengidentifikasikan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang ketiga, ada mendeskripsikan ciri-ciri manusia purba di Indonesia. Yang terakhir, 4, yaitu menganalisis kehidupan manusia dan hubungannya dengan lingkungan. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada hari ini. Ibu harap Ananda dapat memahami sampai akhir pembelajaran kita. Baik, dari materi yang telah Ibu jelaskan, siapa yang dapat menyimpulkan materi kita hari ini? Jika ada, silahkan angkat tangannya. Baik, kepada Rifa disilahkan. Ya, ada jenis-jenisnya. Baik, terima kasih kepada Rifa yang telah menyimpulkan materi kita hari ini. Di sini dapat Ibu lengkapi ya kesimpulannya. Manusia purba di Indonesia merupakan bukti penting dalam kajian paleoantropologi yang menunjukkan bahwa manusia telah hidup pada masa prasejarah. Apa itu masa prasejarah? Ya, masa sebelum manusia mengenal tulisan, khususnya pada kala Pleistosen. Nah, jenis-jenis manusia purba itu ada 3. Yang pertama ada Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Serta kehidupan mereka tuh masih sangat sederhana. Mereka bergantung pada alam, serta hidup mereka tuh nomaden, berpindah-pindah. Baik, itu kesimpulan kita materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi kepada Ananda semua untuk mengukur sejauh mana pemahaman Ananda semua pada materi yang kita bahas hari ini. Baik, silahkan dikeluarkan kertas 1 lembar. Ibu akan memberikan 3 soal terhadap Ananda, silahkan dijawab. Baik, udah? Nah, baik. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia purba. Dah? Soal yang kedua, sebutkan 2 jenis manusia purba di Indonesia beserta dengan ciri-cirinya. Ya, 2 saja, tidak banyak-banyak. Dah? Nah, yang soal yang ketiga, bagaimana pola kehidupan mereka pada kehidupan manusia purba tersebut? Kan tadi sudah dijelaskan tuh. Nah, dah? Nah, baik. Di sini Ibu harap Ananda semua menjawab dengan sendiri, tidak mencontek dengan teman atau mencontek dengan HP ya. Nanti Ibu lihat siapa yang mencontek. Nanti Ibu ambil kertasnya dan Ibu robek. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit untuk menjawab soal tersebut. Udah siap semua? Baik, Ibu ambil ya kertas. Baik, terima kasih kepada Ananda semua yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Ibu harap Ananda semua dapat memahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini Ibu ingin memberikan tugas lanjutan terhadap Ananda, yaitu silahkan
ringkas materi kita minggu berikutnya, yaitu tentang masa Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan Anda bisa cari di perpustakaan atau di Google atau di HP atau di jurnal artikel, boleh. Ringkasannya cukup 2 lembar saja. Nanti sebelum masuk silakan dikumpul di meja ya, di meja ibu, silakan dikumpul sebelum kita memulai pembelajaran. Yang tidak membuat tugas, ibu anggap dia tidak hadir. Oke? Baiklah, sampai sinilah pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata salah dari ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ibu pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.